Marcus Thuram bersinar, Inter Milan tetap butuh ketajaman Lautaro Martinez. Marcus Thuram kembali mencuri perhatian dengan penampilan gemilangnya untuk Inter Milan, mencetak gol ke-12 di Serie A musim ini saat Nerazzurri mengalahkan Como. Di sisi lain, kapten tim Lautaro Martinez masih belum mencetak gol untuk 4 pertandingan Liga berturut-turut, menambah tekanan jelang jadwal padat yang akan dihadapi Inter Milan mulai Januari. Simone Inzaghi harus segera menemukan cara untuk mengembalikan ketajaman Lautaro, karena bergantung sepenuhnya pada Thuram bukanlah solusi jangka panjang. Dengan jadwal yang semakin intens, Nerazzurri membutuhkan kontribusi dari seluruh lini serang mereka agar tetap kompetitif di semua ajang. Inter akan memulai tahun 2025 dengan pertandingan semifinal Supercoppa Italiana melawan Atalanta di Arab Saudi pada 2 Januari. Jika mereka melaju ke final, jadwal semakin padat dengan pertandingan Liga melawan Venezia, Bologna, dan Empoli dalam waktu seminggu di pertengahan Januari. Simone Inzaghi diperkirakan akan melakukan rotasi untuk menjaga kebugaran pemain, tetapi ini juga menuntut Lautaro untuk segera menemukan kembali performa terbaiknya. Selain itu, tekanan semakin meningkat di Liga Champions, di mana Inter harus mengamankan setidaknya 4 poin dari 2 pertandingan terakhir melawan Sparta Praha dan Monaco agar bisa masuk 8 besar klasemen. Marcus Thuram telah menjadi penyerang andalan Inter musim ini, dengan 12 gol dari 16 pertandingan Liga. Namun, tim asuhan Inzaghi tidak bisa terus mengandalkan satu pemain saat memasuki periode krusial musim ini. Kontribusi Lautaro Martinez sangat dibutuhkan untuk menjaga momentum Inter di Serie A, Supercoppa Italiana, dan Liga Champions. Dua pemain kunci Cagliari bakal absen lawan Inter Milan. Cagliari menghadapi masalah besar menjelang laga pekan ke-18 Serie A 2024-25 melawan Inter Milan pada minggu mendatang. Sebagaimana dilansir Internews, pelatih Cagliari, Davide Nicola harus memutar otak karena bakal kehilangan 2 pemain kuncinya, yakni Zito Lufumbo dan Yerry Mina. Lufumbo absen. Penyerang asal Angola, Zito Lufumbo kemungkinan besar tidak akan tampil dalam pertandingan melawan Nerazzurri. Saat ini, Lufumbo masih menjalani latihan secara terpisah sebagai bagian dari proses pemulihan cedera. Meski kondisinya terus membaik, target realistis bagi Lufumbo kembali merumput adalah pada pertandingan melawan Monza di pekan ke-19 Serie A. Kehilangan Lufumbo tentu menjadi pukulan bagi Cagliari, mengingat kontribusinya dalam serangan sejauh musim ini. Tidak hanya Lufumbo, Cagliari juga dihadapkan pada situasi yang sulit terkait kondisi bek tengah andalannya, Yerry Mina. Pemain asal Kolombia tersebut terpaksa meninggalkan lapangan lebih awal saat laga melawan Venezia akibat masalah pada otot betis. Hingga saat ini, tim medis Cagliari terus memantau perkembangan Mina, dan keputusan terkait keterlibatannya dalam laga melawan Inter akan ditentukan dalam beberapa hari ke depan. Inter datang ke laga ini dengan performa yang konsisten di Serie A, membuat pertandingan ini menjadi ujian berat bagi Cagliari, terutama dengan absennya beberapa pemain penting. Newcastle United ambil keputusan soal Sandro Tonali yang diminati Juventus. Il Corriere dello Sport mengklaim bahwa Newcastle United masih tidak bersedia untuk menjual Sandro Tonali, yang masuk dalam daftar belanja Juventus pada bursa transfer Januari. Newcastle United tidak akan mempertimbangkan penawaran apapun yang masuk pada bursa transfer Januari nanti, dan klub manapun yang bersedia untuk menebusnya harus mengamankan lebih dari 55 juta euro untuk servisnya. Sebelumnya, Corriere dello Sport mengklaim bahwa Bianconeri bersedia untuk mempertimbangkan penawaran. Untuk Kenan Yildiz jika ada yang menawarnya pada Januari demi memenuhi permintaan harga senilai 55 juta euro. Namun, menurut laporan terbaru dari media yang sama, permintaan harganya bukanlah 55 juta euro. Newcastle United menghargai Sandro Tonali lebih dari 60 juta euro, dan The Magpies tidak akan bersedia untuk melepasnya pada bulan depan. Tonali bermain sebagai starter dalam 4 dalam 5 laga terakhir dan dia mencetak 2 gol untuk kubu Premier League pada Kamis 19 Desember dini hari WIB, yang membantu mereka mencapai semifinal Piala Liga Inggris. Sang pemain berusia 24 tahun telah bermain 17 kali di sepanjang musim ini untuk semua ajang, dengan berhasil mencetak 2 gol dan 2 assist. Agennya, baru-baru ini, juga telah mengatakan bahwa kliennya tidak sedang mempertimbangkan kembali ke Serie A dalam waktu dekat. Sandro tentunya tidak mempertimbangkan kembali ke Serie A, kata Giuseppe Rizzo kepada jurnalis Fabrizio Romano. Dia bahagia di Newcastle dan bahagia untuk bisa bermain di liga terbaik di dunia. Dia adalah idola para fans Newcastle yang selalu mendukungnya. Cedera Matias Vecino bikin Lazio fokus cari gelandang baru di Januari.
Lazio dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah strategis di bursa transfer Januari untuk mengatasi absennya Mathias Vecino akibat cedera. Mathias Vecino diperkirakan akan menepi selama sekitar 2 bulan, memaksa Bianco Celesti untuk mencari pengganti demi menjaga keseimbangan lini tengah mereka. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, 2 nama yang muncul sebagai target utama adalah Cesare Casadei dari Chelsea dan Michael Folorunsho dari Napoli. Keputusan ini dipengaruhi oleh keterbatasan parameter skuad, yang memerlukan pemain Italia berusia 22 tahun atau lebih muda atau jebolan akademi untuk menghindari pelanggaran aturan pendaftaran pemain Serie A. Cesare Casadei, bintang muda tim nasional Italia U21, menarik perhatian karena potensinya yang besar. Meski kesulitan mendapatkan menit bermain di bawah asuhan Enzo Maresca di Chelsea, Casadei tetap dianggap sebagai opsi ideal untuk lini tengah Lazio. Dengan pengalaman di Serie A dan fleksibilitas posisinya, ia bisa menjadi solusi jangka panjang. Di sisi lain, Michael Folorunsho menawarkan pengalaman berbeda. Gelandang Napoli berusia 26 tahun itu adalah jebolan akademi klub dan tidak memerlukan slot tambahan dalam daftar skuad Serie A Lazio. Folorunsho telah menunjukkan performa solid di klub sebelumnya dan dianggap sebagai pilihan yang siap pakai jika Bianco Celesti membutuhkan kontribusi langsung di lapangan. Saat ini, pilihan lini tengah Lazio terbatas pada Matteo Guendouzi, Nicolo Rovella, dan Visaio Dele-Bashiru. Dengan jadwal yang padat di paruh kedua musim, tambahan pemain berkualitas menjadi kebutuhan mendesak bagi Bianco Celesti untuk menjaga konsistensi performa mereka di Serie A dan kompetisi lainnya. Marotta bahagia di Inter Milan dan ingin terus berkontribusi bagi kesuksesan klub. Presiden Inter Milan, Beppe Marotta, mengaku bahagia dengan perannya saat ini di Inter, dan ingin terus berkontribusi bagi kesuksesan klub. Dalam sesi wawancara dengan Sky Sport yang dikutip oleh Kinternews, Marotta juga menjelaskan pedoman yang diterapkan oleh pemilik klub, Oaktree Capital Management, dalam menjaga kesuksesan Nerazzurri. Meskipun banyak yang meminta Marotta untuk mengambil peran sebagai Presiden FIGC atau Menteri Olahraga, Marotta menyatakan dirinya ingin terus bertahan di Inter. Meskipun menjadi Presiden FIGC atau Menteri Olahraga merupakan hal yang menyenangkan untuk dipertimbangkan, saya puas dengan peran saya saat ini sebagai Presiden Inter, ujar Marotta. Saya bahagia di Inter dan ingin terus berkontribusi bagi kesuksesan klub. Semangat dan sensasi permainan tetap menjadi kekuatan pendorong saya. Pendekatan saya adalah selalu belajar dari mereka yang datang sebelum saya dan, pada gilirannya, meneruskan pelajaran tersebut kepada generasi berikutnya. Marotta menyoroti bagaimana tahun 2024 menjadi tahun istimewa bagi Inter Milan. Ini adalah tahun milik Inter, dengan kontribusi saya sebagai bagian dari kerangka operasional klub, ungkap Marotta. Inter telah kembali menjadi salah satu kekuatan paling berwibawa. Sejarah dan lemari trofi klub menegaskan tempat kami di antara yang terbaik di Eropa, tambahnya. Ini adalah gabungan dari berbagai situasi. Saya telah menerima begitu banyak dari Inter dan menawarkan pengalaman saya untuk membantu mencapai tujuan tertentu. Dengan dukungan pemilik baru, Oaktree, Inter kini berada di jalur yang stabil dan berkelanjutan menuju pertumbuhan jangka panjang. Dengan kepemilikan baru kami terus berada di jalur konsistensi dan pertumbuhan. Simone Inzaghi, yang sukses membawa Inter meraih Scudetto ke-20 musim lalu, mendapat pujian dari Marotta atas kerendahan hati dan etos kerjanya. Inzaghi datang dengan sikap rendah hati, tanpa pernyataan besar, tetapi tumbuh seiring hasil positif tim, kata Marotta. Inzaghi dianggap berhasil menciptakan budaya kerja yang berlandaskan pada semangat, rasa memiliki, dan sinergi yang kuat dengan manajemen.